Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan kurikulum. Baiklah, kelompok 10 yang terdiri atas beberapa anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Anita Septia, yang kedua ada Kurniawan, yang ketiga ada Deksa Gilang Ramadan, yang keempat ada Friska Apriani, yang kelima ada Lia Oktaviani, yang keenam yaitu ada Kalista Ayud. Baiklah, selanjutnya yaitu penjabaran dari rekan-rekan saya. Mari kita dengar. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kurikulum yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kurer yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang, kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah atau menyelesaikan masa studinya. Baiklah, materi selanjutnya yakni landasan kurikulum. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Dalam hal ini, Nana Syaudi Sukmadinata tahun 1997 mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, jika dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis, sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi, sementara filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum interaksional. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Padanya dipersilakan. Selanjutnya, 3 landasan sosial dan budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Selanjutnya 4, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat, berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Berkembangnya akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasar wara terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlibat dalam pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Secara ringkas, prinsip-prinsip kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Berfokus pada siswa. 2. Pembelajaran terpadu. 3. Pembelajaran individual. 4. Belajar tuntas. 5. Pemecahan masalah. 6. Pembelajaran berdasarkan pada pengalaman. 7. Peran guru sebagai instruktur.
Baiklah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu dibagi menjadi 2 kelompok, ada prinsip khusus dan ada juga prinsip umum. Untuk prinsip khusus itu ada berkenaan dengan tujuan pendidikan, berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan juga berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip umum, di mana ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Relevansi adalah berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Prinsip fleksibilitas adalah berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Prinsip kontinuitas adalah prinsip merupakan yang mengharuskan kesinambungan atau keberlanjutan dalam kurikulum. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Nah, peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran, mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Yang terakhir itu ada prinsip efektivitas, di mana mengembangkan pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penjabaran rekan-rekan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengembangan kurikulum merupakan bagian terpenting dalam sebuah pendidikan. Karena dengan adanya pengembangan kurikulum akan memiliki tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Di sini selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosial budaya, dan yang keempat ada landasan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari